Melalui pendekatan bekal pemimpin yang menitik beratkan pada perubahan sistem berbasis kesadaran, para pelaku transformasi dilatih untuk mengamati permasalahan, merenungkan kembali hasil pengamatannya, dan menguji cobakan solusi terhadap permasalahan tersebut. Tentunya, semua itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Hal itulah yang membuat pendekatan ini berbeda. Dengan melihat situasi secara lebih berkesadaran, akan dapat membuka mata kita terhadap hal-hal yang biasanya luput dari perhatian karena terlalu mementingkan ego sendiri. Dengan begitu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas untuk kepentingan bersama. Seperti yang Joyce ajarkan padaku saat belajar spearfishing. Untuk memasuki laut, kita harus menanggalkan diri sendiri. Begitu jugalah kita harus meninggalkan ego kita untuk bisa kembali memperbaiki hubungan kita dengan alam, termasuk lautan. Kak Yusran adalah salah satu pelaku transformasi alumni bekal pemimpin yang merupakan salah satu anggota kelompok prototype Marine Future. Kami menemui Kak Yusran di tengah kesibukannya untuk mencari tahu bagaimana ia dan kawan-kawan Marine Future mengaplikasikan pendekatan bekal pemimpin terhadap permasalahan destructive fishing di selayar. Biasanya kita menggunakan model iceberg ya. Kita melihat faktanya seperti apa, trennya seperti apa, struktur penyebabnya apa, dan sampai ke mental model. Kemudian kita coba lihat trennya, ternyata ini sudah lama sekali ya. Mulai tahun 80-an sudah ada destructive fishing ini di Tarupa. Kemudian di bawahnya kita coba mengidentifikasi apa sebenarnya struktur penyebabnya. Ini reflecting? Reflecting. Kita melihat apa struktur penyebabnya, apa yang melatar belakangi orang bertindak itu atau tidak melakukan itu. Ini mental model. Mental model. Mereka dari dulu terbiasa untuk menangkap ikan hari ini, dapat hari ini habis. Dapat hari ini untuk kebutuhan hari ini. Nah, untuk hidup hari ini, sehingga kebiasaan itu ketika hasilnya banyak pun itu juga akan dihabiskan hari itu. Tidak untuk ditabung atau tidak untuk ditabung karena kebiasaan budaya itu seperti itu. Mengapa sebenarnya destructive fishing terjadi? Yusran dan kawan-kawan telah lama berkecimpung di Tarupa, berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak untuk menentukan solusi yang dapat merepresentasikan intensi bersama. Di antaranya nelayan, Balai Taman Nasional Takabonerate, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta teman-teman NGO di wilayah Tarupa. Menurut Yusran, sesungguhnya semua pihak ini memiliki intensi yang sama, hanya belum dijahit saja. Dan disitulah peran Marine Future untuk menjahit intensi tersebut agar tercipta kolaborasi. Proses penjahitan ini melahirkan 3 hal vital yang penting untuk didorong di selayar. Pertama, kita perlu menguatkan kembali kearifan suku Bajo dalam tata kelola perikanan yang menurut Marine Future dapat memberikan gambaran sedekat apa hubungan manusia dengan lautan bisa terjalin. Kedua, membangun literasi keuangan keluarga karena menurut Marine Future, persoalannya bukan karena kurang semata, tetapi karena pengeluarannya juga yang tidak tertata. Hasil analisis Marine Future di selayar menunjukkan bahwa hasil penjualan ikan kerapu saja per ekornya mampu mencapai 300.000 hingga 400.000 per hari. Artinya, 9 juta lebih per bulan yang seharusnya cukup untuk menghidupi keluarga. Yang ketiga, membangun pasar yang bisa mempengaruhi cara tangkap nelayan. Sebab pada mulanya, alasan destructive fishing ada pun karena pasarnya ada, sehingga dibutuhkan adanya perubahan di pasar. Merespon poin ketiga tersebut, sebuah startup teknologi perikanan, PT Aruna, menginisiasi kehadiran pasar ikan hasil tangkap non-destructive fishing di selayar.
guna mendorong peningkatan taraf hidup nelayan dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Kami hanya membuka pembelian hasil laut dari ikan-ikan atau hasil tangkapan yang memang betul-betul menggunakan alat tangkap pancing. Seiring dengan visinya menjadikan Indonesia pusat maritim dunia di tahun 2045, PT Aruna juga mengedukasi nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik setelah ditangkap serta cara membedakan ikan hasil bom dengan yang bukan. Yang paling mudah itu dari kondisi ikannya. Jadi kondisi ikan sendiri kalau hasil bom itu meskipun sudah diciling atau didinginkan, itu pasti tetap akan melewat gitu bahasanya. Dengan tersedianya pasar untuk ikan hasil tangkap bukan pitral, Aruna mendorong upaya perubahan perilaku nelayan untuk meninggalkan destructive fishing. Kegiatan WCS Indonesia meliputi pengawasan patroli rutin bersama polisi hutan, sosialisasi perundang-undangan, sosialisasi zonasi, dan pelatihan penegakan hukum melalui Smart Patrol. Smart Patrol yang masih dalam tahap uji coba dalam 2 tahun ini memanfaatkan teknologi berupa aplikasi untuk pendataan dan pelaporan kegiatan serta temuan aktivitas nelayan dan satwa di Taman Nasional. Tujuannya adalah efisiensi biaya dan waktu saat patroli. Patroli itu akan lebih terencana gitu, lebih detail terencana. Kita contohnya hari ini mau patroli ke Taka Silebu gitu. Jadi nggak perlu muter-muter lagi. Kita lagi ngejar nelayan yang diindikasi melakukan aktivitas destruktif. Tapi kan mereka nggak mau berhenti tuh. Ngejar terus sampai mereka mau berhenti pada saat tiba di pantai tempat mereka tinggal gitu, umpamanya ke Pulau A gitu. Untuk melengkapi fungsi pengawasan yang dilakukan, WCS Indonesia bersama dengan Marine Future juga bergerak di tingkat Kabupaten Selayar, berkolaborasi dengan Yayasan Mati Rotasi, mengumpulkan berbagai pihak untuk menjalin intensi bersama. Hingga kini sudah lahir yang namanya Piagam Pajukukang atau komitmen bersama para pihak di Selayar untuk bekerja sama menyelesaikan masalah destructive fishing sesuai dengan perannya masing-masing tentunya. Dari pihak pemerintah, Selayar membuat 2 program strategis, yaitu Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Konsep dari kawasan industri perikanan, jangan tangkap jual, tangkap olah. Nah, olahnya itu di pabrik. Apakah pabrik dengan skala rumah tangga atau yang kita memberdayakan badan usaha milik desa, di semua desa ada, atau skala menengah atau skala tinggi. Itu yang kita lakukan. Maka kita kemudian bikin kebijakan dengan diskusi MPA, mata pencaharian alternatif. Kita tanya masyarakat nelayan, kamu berhenti di sini terima kasih. Tapi apa keinginanmu? Mau jualan atau mau alih profesi apa? Kita tanya. Dan itu yang kita lakukan dari kebijakan-kebijakan dari APBD. Alhamdulillah kemarin itu saya bawa 13 kelompok alat bantu untuk penangkapan yang ramah lingkungan diberikan oleh kementerian. Ini bukti komitmen kita. Tapi ini belum cukup. Dan kita terus berjuang karena mereka Pak Menteri itu dan jajarannya memberikan peluang. Usulkan supaya kita bisa akomodir untuk kebutuhan masyarakat. Itu tidak bisa tidak, harus. Mulai dari para nelayan, Marine Future, WCS, Aruna, hingga pemerintah daerah, perbincangan kami dengan berbagai pihak ini menunjukkan adanya semangat kolaborasi melawan destructive fishing. Hal ini mengingatkanku pada cerita Joyce tentang eratnya hubungan suku Bajo dengan laut. Lautan itu dia anggap sudah jadi jati dirinya leluhurnya suku Bajo, karena kehidupannya itu tidak ada lain. Kehidupannya orang Bajo itu tidak akan hidup dia kalau tidak berdampingan dengan laut, pantai. Hidup berdampingan dengan laut,
Nilai kearifan yang dimiliki suku Bajo mengingatkan kita semua bahwa pada dasarnya kita terhubung erat dengan alam. Nenek moyang kita telah menunjukkan bahwa dengan menjaga dan menghormati hubungan tersebut, kehidupan kita dijamin dan ditopang dengan seimbang oleh alam. Sekarang, bagaimana hubungan tersebut dapat terbangun kembali? Tergantung bagaimana setiap pihak berkolaborasi dan saling melengkapi. Koordinasi, integrasi, dan sinergitas. Inilah yang diinginkan semua pihak, termasuk para nelayan di Tarupa. Tidak mudah menjadi bagian dari perubahan, karena semua harus dimulai dari diri sendiri. Hal ini bikin aku penasaran, gimana sih sebenarnya beban ini diterima oleh seorang change maker atau pelaku perubahan? Dan ini menjadi pertanyaan penutupku sore itu untuk Kak Yusran. Intensitas pekerjaan dan mengurusi hal-hal di luar kita gitu. Bagaimana beban dan bagaimana kakak bisa menghadapi atau overcome bebannya di dalam diri sendiri gitu. Wah, ini pertanyaan sulit ya. Ini harus sensing dan reflecting dulu. Karena kan selalu melihat keluar, sepertinya harus masalah ini dan itu, kemudian apakah di dalamnya akhirnya jadi terabaikan atau bagaimana? Apa ya yang selalu menyemangati kita adalah ketika perubahan itu terlihat setelah kita banyak berkecimpung di situ. Dan itu sebenarnya yang selalu menyemangati saya ya. Sama ketika saya ke Tanah Keke kemarin, perubahan itu mewujud nyata di lapangan dan itu bisa mempengaruhi kerja-kerja saya ke depan, dan bersinergi dan bekerja bersama banyak orang, itu kuncinya mungkin. Kembali ke keluarga adalah cara Kak Yusran untuk menyeimbangkan energi di dalam dirinya dengan kondisi di luar diri. Dengan begitu, ia dapat terus melakukan yang terbaik untuk lingkungan di sekitarnya. Jawaban Kak Yusran untuk pertanyaan penutupku itu mengakhiri perjalanan kami di Selayar. Tapi, ini menjadi awal yang luar biasa dalam petualangan mengumpulkan bekal kehidupan yang dapat terus digunakan untuk memperkuat kembali hubungan kita dengan alam. Setelah lautan, selanjutnya kita akan mengeksplorasi daratan. Ikuti terus perjalanan kami dalam bekal dan bersama kembali ke alam.